Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar menggunakan Cisco paket Tracer. Teman-teman, saya masih awam. Kita gunakan Cisco paket Tracer untuk kita tahu apakah untuk mengimplementasikan hasil hitungan kita nanti, untuk menerapkan hasil hitungan kita ini. Oke, teman-teman yang belum paham silahkan komen, nanti kita akan bantu. Terus kalau ada yang keliru silahkan teman-teman berikan komentarnya. Oke, kita login dulu. Mohon untuk menunggu dulu. Saya ingatkan lagi, mohon maaf apabila suaranya nanti medok. Nah, ini nggak bisa untuk dipakai ini. Coba saya nonaktifkan internya dulu. Internya kita nonaktifkan dulu. Login bisa ya. Oke, kita buka lagi. Kita sambung ke internet ya. Oke, kita bahas atau kita terapkan hasil hitungan kita. Misal kita gunakan 192.161.5/30 ya. Nah, misal kita di sini kita pakai untuk jaringan dasar kita. Misal di sini ada kita kasih switch atau hub switch. Yang pertama ini ada switch, kemudian di sini ada PC 1, terus PC 2 dan PC 3. Ini hanya simulator saja ya untuk menerapkan atau mengimplementasikan subnetting kita. Ada IP 192.168.1.5/30. Oke, ini kita hubungkan PC ini dengan switch, kita hubungkan menggunakan kabel strike. Teman-teman kalau di rumah punya hub atau punya switch silahkan dicoba, mungkin di sekolahan silahkan diterapkan. Oke, PC 0, PC 1, PC 2. PC 0 kita kasihkan alamat IP-nya 192.168.1.5. Ingat-ingat, yang bisa dipakai untuk klien adalah rank IP-nya, bukan networknya ya, karena network dan broadcast ini nggak bisa kita pakai. Dia hanya sebagai pembatas atau kita pakai untuk di router biasanya itu. Kalau untuk laptop kita gunakan rank IP-nya. Nah, PC nomor 2 ini kira-kira berapa? Ini nggak bisa kita kasih IP kalau kita menggunakan Traffic 30 karena hanya 2 buah klien IP yang bisa connect. Nanti kita buktikan. Semisal di sini kita kasih nanti 1.7. Tapi kita coba dulu yang ini. Klik 2 kali, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya PC 1 adalah 192.168.1.5. Subnet masnya diingat-ingat bukan titik 0 ya, tapi 252. Kemudian di silang kita tambahkan IP address untuk PC nomor 1. Ini di selanjutnya di klik stop 192.168.1.6. Subnet masnya adalah 255. Ini kalau kita ping antar sini dengan sini, ini bisa saling terhubung. Kita tes PC 0 ini bisa berkomunikasi dengan sini enggak? PC 0 mana tadi? Kita ping dari PC 0 ya. PC 0 ini nge-ping ke sini. Buka kira-kira 1.6. Maaf, ping dulu. 192.168.1.6. Ini reply. Terus sebaliknya, ini kalau reply tadi dia terhubung atau bisa berkomunikasi. Kemudian PC 1 ini kita ping ke
PC1 ngeping ke sini. Kalau di dunia jaringan komputer itu, ketika komputer bisa saling mengeping, artinya komputer bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Ingat-ingat, kalau PC1 ngeping ke PC0, berarti yang dimasukkan adalah PC lawan, bukan kalau PC1 ngeping ke PC-nya 0, berarti IP address yang dimasukkan adalah IP address-nya lawan, bukan IP address-nya milik kita sendiri. Karena nih, tujuan kita ngeping adalah kita pengen tahu apakah PC kita ini terhubung dengan PC dia atau enggak. Makanya untuk IP address-nya yang dimasukkan adalah IP address-nya lawan. Itu poin 5. Ready. Kita buktikan, kira-kira kalau ini kita masukkan networknya, IP address-nya bukan 6 tapi kita masukkan IP address-nya 14, kira-kira bisa nggak kalau kita menggunakan prefix /30? Coba misal yang 4 dulu. Nah, 4 ketika diganti ini nggak bisa. Kenapa? Karena network ini sifatnya nggak bisa dipakai. Network ini nggak bisa dipakai. 4 ini nggak bisa dipakai, dia akan error nanti. 4 ini nggak bisa dipakai. Kemudian broadcast juga sama, ini nggak bisa dipakai untuk broadcast ini. Misal kita masukkan 1.7 255.252, ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ini tergolong dengan network dan broadcast. Saya tekankan lagi, di laptop itu dia tidak bisa digunakan, IP network dan broadcast itu tidak bisa dipakai. Dia hanya sebagai pembatas antara blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok seterusnya. Yang jelas yang dimasukkan di sini adalah rank IP-nya, bukan network ataupun broadcast IP. Itu poin 5. 252. Oke, semisal di sini kita masukkan PC nomor 2 ini, semisal kita masukkan IP address-nya 192.168.1.9 semisal. 1.9 ini sebenarnya dia ada di antara 8 dan 12 atau blok ketiga, blok pertama, kemudian blok kedua, blok ketiga, blok keempat, blok kelima, dan seterusnya. Sebenarnya IP 192.168.1.9/30 ini, kalau dia kita terapkan di sini, IP address ini tergolong ke blok ketiga, yaitu antara 8 dan 8 sampai 12. Coba bener nggak? Kira-kira kalau sudah berbeda network, ini kan kalau kita gunakan 1.9, networknya adalah ini ya. Networknya adalah berapa teman-teman? Jumlah IP-nya adalah sama 4, hostnya adalah 2, kemudian bloknya adalah berapa teman-teman? 0, 4, 8, 12. Ayo, kelipatan 4 teman-teman, kelipatan jumlah IP 16, 20, dan seterusnya. Maka networknya adalah, ingat, angka 9 ada di antara angka 8 sampai 12, maka networknya adalah 8. Broadcastnya, karena angka 9 ada di antara angka 8 sampai 12, maka yang 12 ini kita kurangi 1, jadilah broadcast. Ketemulah broadcast. Ke rank IP, maka ingat-ingat rank IP ini dapat dari network ditambah 1, broadcast dikurangi 1, tambah 1, terus yang ini dikurangi 1, ketemulah rank IP. Rumusnya itu 192, 168, 1.9 sampai dengan 192, 168, 1.10. Subnet masknya sama, kalau kan menggunakan /30. 252. Nah, semisal untuk PC 2 ini, PC 0, PC 1 dalam satu network. PC 2 ini sudah berbeda network. Kenapa? Karena
PC 1.5, 192, 168, 1.5, networknya adalah 1.4. Sedangkan 19 ini adalah networknya adalah 1.8. Sudah berbeda network. Kita buktikan kalau kira-kira PC antar PC itu sudah berbeda network, dia bisa tetap berkomunikasi atau enggak. Kita masukkan IP address-nya. Desktop 1.9, kemudian 252. Kira-kira PC ini bisa ngeping ke sini nggak, atau PC ini bisa ngeping ke sini nggak? Kita buktikan ya. Ingat-ingat tadi saya katakan bahwa pada dasarnya PC itu bisa berkomunikasi apabila dia berada dalam satu network yang sama. Kita ping. Ingat, ini dari PC 2, PC yang ini ngeping ke sini. Ping 1.6 misal. Dia akan LTO atau dia nggak bakal nyambung. Kenapa? Karena sudah berbeda network. Kita tes ke 1.5 ini juga sama, nggak bakal nyambung. Karena sudah berbeda network. Itulah. Karena pada dasarnya jaringan komputer itu bisa saling berhubungan atau PC-nya bisa saling berhubungan apabila dia berada dalam satu network. Oke, sampai sini teman-teman. Jadi yang PC ini dia sudah ilegal ya, dalam artian dia tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda network. Saya kasih tanda di sini. Kemudian kalau yang ini kasih tanda biar teman-teman mudah. Oke. Jadi PC nomor 1, PC 0, PC 1 ini berada dalam satu network. PC 2 ini berbeda network, makanya dia tidak bisa berkomunikasi ini ke sini. Ini tidak bisa berkomunikasi karena apa? Karena sudah berbeda network. Ingat-ingat, pada dasarnya jaringan komputer itu bisa saling terhubung apabila berada dalam satu network yang sama. Tuh. Ini intinya. Ini bisa kalian pakai simulasi, bisa kalian pakai real device. Karena kami saat ini terbatas untuk real device-nya, saya gunakan simulasi. Di sini hanya ada hub atau switch, kemudian dihubungkan menggunakan kabel strike, dan kabel strike. Jadi 192, 168, 1.5/30 dia hanya bisa dipakai oleh dua klien. Hanya ada dua klien, hostnya hanya ada dua PC yang bisa dipakai. Oke, mungkin sampai sini teman-teman belajar tentang subnetting. Nanti teman-teman boleh bahas untuk subnetting yang lainnya ya. Bisa teman-teman kalian pakai yang /29/30/7 boleh, silakan teman-teman. Tapi untuk sampel, untuk contoh hari ini kita pakai yang /30. Terus /32 ini bisa dipakai enggak? Untuk saat ini setahu saya ini kalau /32 ini dia hanya bisa dipakai untuk IP apa ya, di config di kalau nggak salah. Dia hanya nggak bisa dipakai untuk berkomunikasi. Yang jelas kedua IP ini dia tidak bisa dipakai untuk di dalam jaringan komputer. Karena apa? Karena dia tidak memiliki host IP. Makanya prefix untuk 32 dan 31 ini sifatnya istimewa. Dia nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah /30 sampai /254. Karena /30 sampai /24 ini memiliki klien atau memiliki IP address yang bisa dipakai. Oke, sampai sini teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk selalu
belajar dan sampai jumpa.